Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman yang hidup. Dan sebelum kita mendengarkan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, hari ini bersama-sama kami umat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di tempat mereka masing-masing, di rumah masing-masing, kami akan menerima berkat firman Allah yang hidup ini. Oleh karena itu, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus yang mengurapi kami, Amin. yang berikan kekuatan yang baru, Ya. dan juga kepada semua pendengar yang melihat dan yang sampai terjangkau siaran ini, ada Roh Allah yang sama Amin. yang akan menuntun kami dalam segala kebenaran Allah. Ya. Hamba-Mu hanya menjadi alat dalam tangan daripada Tuhan. Amin. Tapi oleh Roh-Mu, oleh dorongan Roh-Mu, hamba dapat berkata-kata oleh karena anugerah Allah Ya. daripada Bapa Surgawi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kasih Yesus. sehingga sepanjang siaran ini kami mendapat berkat yang baru dari sorga. Amin. Ya. Kuasa kerajaan Allah itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Amin. Bukan cuma sekedar kata, tetapi ada kuasa, ada power yang dari sorga Amin. turun atas kami. Ya. Kami akan memulaikan akan kebenaran firman Allah untuk disampaikan siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1 sampai ayat yang ke-8. Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Amin. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau Tuhan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa Amin. di dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Kalau beberapa waktu berselang atau belum lama kita sudah merayakan tentang Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi pada hari ini kita sudah membaca tadi firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan menyatakan tentang Yesus ketika dia sudah bangkit, dan kata Alkitab selama 40 hari lamanya dia berada di muka bumi ini. Haleluya. Yesus sudah bangkit dan dia masih ada di muka bumi selama 40
hari. Ya. Sebelum dia naik ke surga, dan hari yang ke-50 dicurahkan Roh Kudus. Ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dia lakukan selama 40 hari itu? Ya. Firman Allah dalam kitab Kisah Para Rasul ini, di mana penulisnya adalah Lukas, Ya. teman sepelayanan Rasul Paulus. Dia pertama menuliskan kepada seorang yang bernama Theophilus. Dan di dalam surat ini dia nyatakan, khususnya pada ayat yang ketiga kita akan memahami apa yang Yesus kerjakan selama 40 hari itu. Saya akan bacakan sekali lagi yang merupakan topik kita pada hari ini. Kisah pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya. Haleluya. Ternyata selama 40 hari itu dia berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka, Oh. Amin. kepada murid-murid. Dan semua orang yang sudah mendengarkan murid-murid itu sudah berjumlah 120 orang. Ya. Haleluya. Dia berbicara kepada mereka, dia menampakkan diri kepada mereka, dan yang dia sampaikan adalah tentang kerajaan Allah. Amin. Amin. Itulah inti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mengapa kerajaan Allah? Beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat mendengarkan disampaikan lewat siaran ini Haleluya. bahwa Yesus adalah Raja atas segala raja. Ya. Amin. Dia sudah datang ke dalam dunia. Dan waktu dia akan melayani pekerjaan Tuhan, dia mengutus seorang bernama Yohanes Pembaptis Ya. yang memberitakan supaya mereka bertobat, Ya. sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Yohanes menunjukkan tentang Yesus, bahwa orang harus bertobat dan datang kepada Yesus. Sebab dialah yang membawa kerajaan Allah itu yang dari surga Ya. Ya. ke bumi. Itu sebabnya di satu nas Yesus pernah mengatakan kepada mereka, apabila mereka berdoa supaya dikuduskan namamu, datanglah Ya. kerajaan Amin. Amin. di muka bumi ini seperti sorga. Ya. Jadilah kehendakmu Ya. Amin. di bumi ini seperti di sorga. Ya. Yes. Jadi Yesus datang membawa kerajaan. Amin. Amin. Itulah yang dia beritakan setelah dia bangkit dari antara orang mati. Ya. Selama 40 hari lamanya. Oh, yes. Amin. Dia beritakan kepada mereka. Dia menampakkan diri kepada mereka Ya. dalam tubuh kebangkitan itu. Amin. Ya. Tentang kerajaan Allah. Amin. Ya. Betapa pentingnya umat Tuhan, kita sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memahami apa itu kerajaan Allah. Ya. Ya. Yang murid-murid pernah bertanya, di mana Tuhan kerajaan itu? Ya. Tapi Yesus berkata, ada di antara kamu. Ya. Amin. 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 Di sini muncul lagi di dalam Kisah pasal 1. Di sana murid-murid bertanya pada ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Haleluya. Murid-murid pun bertanya kepada Yesus sebelum dia naik ke surga. Karena Yesus selalu membicarakan kerajaan Allah, kerajaan Allah. Ya. Tetapi kalau kita mempelajari apa di Alkitab ini, ternyata pada waktu itu murid-murid pun belum mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Ya. Haleluya. Mengapa? Karena pemikiran mereka masih jauh dari Tuhan. Ya. Mereka harus bertobat, harus merubah diri, Ya. harus terjadi perubahan, Ya. paradigma yang berubah. Itu Ya. disebut metanoia, perubahan berpikir,
perubahan hidup. Amin. Mengapa? Karena pikiran mereka pikiran duniawi. Ya. Ketika Yesus berbicara kerajaan Allah, maka yang mereka pikirkan adalah kerajaan seperti kerajaan di dunia ini. Ya. Ya. Ada raja secara fisik yang mereka bisa lihat. Mereka bandingkan dengan Raja Herodes. Ya. Dan mereka bandingkan dengan kaisar yang ada di Roma. Oh. Ada tentara-tentara yang bisa dilihat. Ada istana yang megah. Ya. Mungkin ada dayang-dayang di sana dan lain sebagainya. Ya. Itu pemikiran murid-murid dan orang-orang yang ada pada zaman. Ya. Ya. Sehingga Yesus pun menjadi kecewa dengan kedegilan hati mereka. Ya. Oh. Karena Haleluya. mereka pada saat itu orientasi kehidupan mereka hanya kepada perkara duniawi. Ya. Ya. Sama dengan Yes. umat Tuhan pada dewasa ini. Mengapa kehidupan tidak berubah? Ya. Mengapa kehidupan hanya begini saja? Ya. Ya. Tidak ada terobosan dalam hidup ini. Ya. Mungkin hamba Tuhan, tapi tidak ada perubahan. Ya. Ya. Kita mulai harus periksa akan kehidupan kita. Amin. Ya. Dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Ya. Ya. Jangan-jangan pun kita sama dengan murid-murid pada waktu Ya. itu. Yesus. Jangan-jangan juga kita sama posisi dengan orang-orang pada waktu itu. Amin. Pada waktu Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah itu. Orientasi berpikir kita hanya perkara-perkara yang lahiriah, Ya. yang duniawi. Ya. Sama seperti Nikodemus. Ya. Ketika Tuhan berbicara tentang dilahirkan kembali. Ya. Dia hanya berpikir dengan konsep manusia. Ya. Ya. Haruskah aku masuk ke dalam rahim ibuku? Oh. Konsep berpikirnya hanya secara lahiriah saja. Ya. Padahal Tuhan membawa kerajaan secara roh. Amin, amin. Yes. Yang dari sorga Amin. alam Ya. roh itu datang ke dalam dunia. Ya. Memerintah di dunia ini. Poin itu yang kita harus renungkan. Amin. Amin. Jangan-jangan saudara juga ikut Tuhan selama ini menjadi orang Kristen. Kita tidak memahami apa maksud menjadi orang Kristen. Ya. Bukan cuma sekedar tercatat di gereja kita. Ya. Tetapi kita menjadi anggota warga kerajaan sorga Amin. Yes. secara roh. Amin. Oleh Amin. karena itu harus dilahirkan dari air dan roh. Ya. Amin. Firman dan roh akan bekerja mengubahkan kita. Amin. Amin. Perlu ada roh yang baru. Ya. Yes. Jesus. Sebab roh yang lama ini warisan dari Adam Ya. tidak memperkenankan Tuhan. Ya. Warisan dari Adam ini karena nenek moyang. Adam berdosa, maka kita memiliki roh yang berdosa Ya. di dalam batin ini. Yang kata pemazmur, masih dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa. Ya. Haleluya. Itu kita warisi dari nenek moyang. Tapi Petrus berkata, kita harus dilahirkan kembali dari Amin. firman Allah. Yes. Yes. Amin. Supaya putus hubungan dengan roh nenek moyang ini. Ya. Ya. Bagaimana caranya? Roh kita yang lama, yang gelap itu, yang sudah putus hubungan dengan Tuhan karena dosa sejak dari zaman Adam itu harus dikeluarkan, Ya. Ya. harus dikuburkan, Ya. diganti dengan roh yang baru, Ya. Amin. roh Yesus Kristus Ya, amin. Ya. atau roh Kristus Ya. masuk ke dalam hati kita. Amin. Amin. Itulah kehidupan kita yang baru. Ya. Amin. Oleh karena itu, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, kita akan mendengar firman Allah. Yang di rumah dapat membacakannya dalam firman Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan apa? Kita akan dengarkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. supaya menjadi anak-anak Allah. Ayat 11. Kita akan baca ayat 11 supaya lebih jelas. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, Ia datang kepada milik kepunyaannya, ini orang Israel. tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya. Ayat 12 kembali lagi.
Tetapi semua orang yang menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya. Saudara yang mendengar berita ini menerima dia saat ini. ya, amin. Ya. Amin. Diberinya kuasa Diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. yaitu mereka yang dalam namanya. Amin, amin. Diberikan kuasa menjadi anak Allah. Haleluya. Supaya kita mengerti apa yang dimaksud oleh Yohanes ini menulis dalam Injilnya, Ya, kita patut memahami dari teks Perjanjian Baru bahasa asli. haleluya. Menerima kuasa. Kuasa yang dimaksud adalah exousia. Otoritas. Ya. Ketika kita menerima Yesus. Yesus adalah memiliki otoritas dari Bapa untuk kita. Amin. Kita menerima Yesus, kita menerima otoritas yang dari Tuhan. Amin. Ya. Ada beda kuasa antara Yohanes 1 ayat 12 dan Kisah pasal 1 ayat 8. Kita akan buka lagi dan kita akan bacakan Kisah 1 ayat yang ke-8 supaya kita mengerti apa ini maksud. Dengan kata yang sama dalam teks bahasa Indonesia, tapi dalam teks bahasa asli itu berbeda. Kisah 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku Dan kamu akan menjadi saksiku di di Yerusalem Yerusalem dan di seluruh dan Yudea di seluruh Yudea dan Samaria dan Samaria dan sampai ke dan ujung bumi. sampai ke Amin. ujung Haleluya. bumi. Yohanes 1 ayat 12, kamu menerima kuasa Amin. ketika Ya. kita menerima Yesus. Ya. Kuasa yang dimaksud adalah exousia, Oh. otoritas menjadi anak Allah. Amin. Ya. Amin. Karena Yesus adalah anak Allah. Ya. Itu anak yang sah dari Bapa di Yes. sorga. Amin. Amin. Karena engkau menerima dia, engkau menjadi anak Allah, Ya. mendapat otoritas. Ya. Amin. Kisah pasal 1 ayat 8 mendapat kuasa Amin. kalau Roh Kudus turun atas Yes. kamu. Ya. Dan kuasa yang dimaksud adalah dunamis, kuasa Roh Allah Ya. Ya. untuk melaksanakan otoritas itu. Yes. Amin. Amin. Kita sudah memiliki otoritas menjadi anak Allah, Amin. dan untuk menjalankan otoritas itu perlu ada Ya. kekuatan Roh Kudus, Amin. dunamis dari sorga, Ya. itu Roh Kudus. Amin. Supaya genaplah firman dan roh menyatu dalam kehidupan Amin. kita. Yes. Amin. Yesus adalah sang firman Ya. yang sudah Ya. jadi manusia. Amin. Kata Alkitab, di mana ada firman Allah, di situ ada roh Allah datang. Ya. Oh, haleluya. Sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Amin. Dalam Yeremia pasal 59 ayat 21. Kita akan bacakan lagi. Yeremia pasal 59 ayat yang ke-21. Yeremia 59. nggak ada. Yesaya 59 ayat 21. Bisa. Yesaya 59 ayat 21. 21. Demikian firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau, Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam dan mulutmu, firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka. dan mulut keturunan mereka. Dari sekarang Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. firman Tuhan. Firman Tuhan. Haleluya. Nubuatan dalam firman Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 21. Bahwa roh Tuhan dan firman-Nya Ya. itu datang untuk kita bersama-sama. Amin. Dan firman itulah yang sudah jadi manusia yang namanya Yesus. Ya. Haleluya. Yang menerima Yesus mendapat otoritas. Ya. Ya. Dan otoritas ini dapat berjalan apabila ada kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Dapat dunamis,
memampukan kita untuk menjalankan Yes. kebenaran firman-Nya. Ya. Otoritas yang dari sorga. Amin. Otoritas apakah yang dimaksud? Itu otoritas kerajaan Allah. Amin. Roma pasal 5 ayat 17. Haleluya. Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan, Firman Tuhan, sebab sebab jika oleh dosa satu orang jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu maut orang itu, telah berkuasa oleh satu orang Iya. itu, maka lebih benar lagi mereka maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa akan hidup dan oleh berkuasa karena satu orang itu, oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Oh, Kristus. Itu yes. Yesus Amin. Kristus. Amin. Amin. Kita butuh Yesus Kristus Amin. Ya. di dalam hidup ini. Ya. Amin. Dialah sang raja itu. Ya. Yesus sudah katakan dalam Matius Oh, pasal glory. yang ke-6, cari dulu kerajaan Allah Ya. dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada. Amin. Ingat, itu secara roh, alam roh, Ya. bukan Ya. seperti pemikiran murid-murid orang-orang banyak pada waktu itu, Ya. sehingga mereka tidak memahami apa kehendak Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Ya. biarlah kita memahami, kita sekarang berada dalam kerajaannya. Ya. Yang kata surat Ibrani, kerajaan yang tidak bergoncang. Amin. Milikilah kerajaan Allah itu. Amin. Dan kita harus kenal siapa rajanya. Amin. Rajanya adalah Tuhan Yes. Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Kisah pasal 28. Kisah pasal 28 ayat 30 sampai ayat 31. Kisah 28 ayat 30 sampai ayat 31. Firman Tuhan, Firman Ya. Tuhan. dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. dan mengajar Ya. tentang Tuhan Amin. Yesus Kristus. Siapa dia? Rasul Paulus. Ya, Ya. Yang pernah mengatakan, aku seorang ahli bangunan yang cakap. Ya. Jadi rasul untuk orang-orang kafir. Apa pemberitaannya? Pemberitaannya adalah tentang kerajaan Allah Amin. dan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena rajanya adalah Tuhan Yesus Yes. Kristus. Amin. Glory. Mengapa kerajaan? Bukan republik. Nah, ini yang kita Ya. harus paham. Perlu ada perbandingan. Hmm. Mengapa Alkitab selalu mengatakan kerajaan? Ya. ya, Kerajaan itu memiliki otoritas. Ya. Amin. Amin. Kerajaan itu memiliki raja. Ya. Dan otoritas raja itu datang dari atas. Amin. ya, Dia berfirman. Ya. Dan umatnya harus mendengarkan Amin. apa kata yes, firman itu. Ya. Amin. Apa kata raja. amin. Ya. Kalau republik, itu di dunia ada sistem Ya, Ya. yang namanya demokrasi. Apa kata masyarakat, Hmm. apa kata banyak orang, Ya. mereka harus didengar. Itu republik. Jadi kalau 100 orang yang bersuara mayoritas, maka 2 orang kalah. ya, Itu sistem dunia. Ya. Republik. Memang di dunia seperti itu. Sistem-sistem di dunia, negara-negara memiliki sistem seperti itu. Tetapi umat Tuhan harus paham, Ya. bukan begitu sistem yang Tuhan bangun. Ya. ya, Sistem kerajaan. Dia datang membawa kerajaan Allah. Yes. Otoritas satu-satunya hanya ada di dalam Dia. Ya. Amin. Kita harus mendengar raja itu Ya. berfirman. Amin. Apa kata firman-Nya, Ya. bukan apa kata manusia. ya, Ya. Gagal memahami hal ini, terjadi kegagalan-kegagalan kepada umat Tuhan. Mengapa? Karena manusia mau kompromi dengan manusia. Ya. Manusia mau kompromi dengan orang. Apa kata orang?
apa kata si anu, apa kata si itu. Pendeta harus mengikuti kemauan kami, kemauan ini, itu. Dan itu gagal paham Ya. kehendak Allah. Ya. Amin. Mereka tidak paham. Kerajaan Allah itu otoritas yang dari sorga. Ya. Ya. Harus Berkerajaan. menyampaikan apa maksud raja itu. Ya. Tidak boleh yang lain. Ya. Tuhan memuji seorang penghulu, seorang perwira pasukan yang ada waktu itu di Israel, ya, dari utusan perwira Roma. Dia bertemu dengan Yesus dan dia memahami, heran. Baru ini jumpa Yesus, namun dia sudah mendengar siapa itu Yesus. Dia paham ternyata Yesus itu raja atas segala raja. Ya. Ya. Lebih hebat dari kaisarnya yang ada di Roma. Ya. Justru dia bukan orang Yahudi. Dia paham siapa itu Yesus Ya. yang harus didengar. Sehingga dia berkata, katakan saja sepatah kata Yesus. Amin. Oh, Amin. Di dalam hati dan pikirannya dia memahami siapa itu Yesus. Datang dari sorga, raja atas segala raja yang harus didengar. Amin. Orang lain tidak boleh protes. Ya. Perkataannya hidup dan menghidupkan, Amin. mengubahkan. Yes. Itu yang harus kita dengarkan, Ya. bukan menurut kata orang. Itu sebabnya suatu saat juga Yesus bertanya kepada Petrus dan teman-temannya, menurut kata orang, siapa aku? Kemudian mereka berkata, oh, menurut orang-orang banyak katakan Yohanes Pembaptis. Ada yang katakan Yeremia. Ada katakan salah satu nabi. Kita lihat pendapat orang 1001 macam. Ya. Begitu juga 1001 macam pendapat orang di dunia. Kalau mau mengikuti kemauan manusia, Ya. kalau Ya. kita mengikuti sistem dunia, Ya. suara terbanyak, itu cocok untuk pemerintahan di dunia. Ya. Tapi untuk pemerintahan kerajaan Allah itu beda sama Amin. sekali. Ya. Ingat pada zaman Musa, ada 12 orang yang diutus oleh Tuhan melalui Musa untuk melihat tanah Kanaan. 10 orang gagal paham kehendak Allah. Ya. Mereka hanya melihat dengan mata lahiriah kepada keadaan Ya. orang-orang yang ada di Kanaan. Ya. Ya. Mereka ketakutan melihat. Mereka berkata, wow, keturunan enak seperti raksasa-raksasa. Ya. Kami bagaikan belalang-belalang. Mereka melihat dengan mata lahiriah. Mereka tidak memiliki iman. Ya. Ya. Dalam perjanjian baru dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus, Ya. firman Kristus. Kita harus mendengarkan firman yang diurapi. Amin. Firman Kristus supaya imanmu bangkit. Amin. Ya. Bukan menurut kata orang. Ya. Bukan menurut apa penglihatan manusia lahiriah ini. Ya. Seperti Lot melihat itu seperti taman Tuhan, kota Sodom dan Gomora. Akhirnya dia menjadi salah jalan. Ya. 10 orang pengintai seperti itu. Mereka melihat secara lahiriah. Mereka tidak perhatikan kata Musa kepada mereka yang Ya. adalah kata Tuhan kepada Musa. Kanaan diberikan untuk mereka. Ya. Apapun keadaannya, apapun situasinya, tapi perkataan Tuhan sudah diucapkan, Ya. Kanaan menjadi milik mereka. Amin. Mereka harus terima dengan keyakinan iman, Ya. bukan menurut pandangan lahiriah manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berapa banyak kali kita gagal paham kehendak Allah, Ya. dan berapa banyak kali kita gagal mengikuti Yesus dalam hidup ini. Ya. Terjadi jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Mengapa? Jangan-jangan kita menjadi sama seperti murid-murid, sama seperti orang Israel lainnya yang gagal paham. Tapi siang hari ini, biarlah saudara yang kekasih di dalam Tuhan yang dikasihi oleh Kristus memahami kerajaan Allah itu yang Amin. penuh dengan kuasa. Ya. Amin. Sebab kerajaan Allah itu bukan sekedar perkataan, bukan Ya. terdiri dari kata-kata. Itu 1 Korintus 4 ayat 20. Nanti di rumah saudara bisa baca itu. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari kuasa. Ya. Ya. Nah, itu sebabnya dikatakan ada otoritas, ada kuasa otoritas. Dan ada kuasa dinamis untuk menjalankan otoritas itu. Ya. Ada firman dan roh memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi berita dan perintah dari Raja atas segala raja. Amin. Kalau kita paham ini kerajaan Allah seperti itu, maka kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak.
Amin. Bab kerinduan hati Tuhan seperti itu. Dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan. Ya. Jadilah kehendakmu Amin. Amin. di bumi Amin. ini seperti di sorga. Ya. Dan orang percaya dipanggil untuk itu. Kalau Adam yang pertama gagal di Taman Eden, Adam Ya. yang pertama, Tuhan tempatkan supaya mereka memerintah. Perintah Tuhan kepada mereka, Haleluya. berkuasalah atas ikan-ikan, atas bumi ini, atas seluruh alam semesta yang diciptakan Tuhan di bumi ini. Ya. Amin. Mereka diberikan otoritas di dalam kuasa daripada Tuhan. Amin. Tuhan alam semesta menguasai seluruhnya. Tapi khusus untuk bumi diberikan kepada anak-anak manusia Ya. sejak Ya. Adam. Tapi iblis sudah mencurinya dengan menggoda mereka di Taman Eden itu. Haleluya. Karena itu firman Allah katakan, pencuri itu hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus Oh, datang. amin. Dia memulihkan kembali Amin. apa yang gagal di Taman Eden oleh Adam yang pertama. Ya. Ya. Tapi dipulihkan kembali oleh Adam yang terakhir. Amin. Ya. Namanya Yesus. Kita akan baca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. 1 Korintus 15 ayat 45. Ya. Seperti ada tertulis, Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam Adam menjadi makhluk yang hidup. menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidup. menjadi roh yang Amin. menghidupkan. Adam pertama menjadi makhluk hidup. Dan karena dosanya kita menjadi berdosa. Ya. Keturunan orang berdosa. Kita mewarisi sifat Adam yang lama ini. Tetapi ingat, Yesus sudah datang menebus. Dilahirkan kembali dari air dan roh. Amin. Ini manusia lama kita di dalam. Turunan Adam ini dibaharui kembali, dibuang semua yang lama. Ya. Diganti dengan kehidupan yang baru, kehidupan Yesus Kristus. Amin. Dia Adam yang terakhir. Kita butuh kehidupan ini. Ya. Kita butuh benih ilahi ini. Dan kehidupan Kristus ini supaya bertambah-tambah. Dari benih sederhana. Ketika kita lahir baru menjadi bayi rohani. Butuh kita asupan makanan rohani, Ya. firman Allah. Terus menerus. Supaya kita menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Amin. Menjadi dewasa penuh dan mau dipercayakan oleh Tuhan untuk memegang otoritas. 4 ayat 18 berkata, adapun orang benar itu seperti cahaya fajar Ya. yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kehidupan kita bertumbuh. Kehidupan Kristus dalam kita harus bertumbuh Ya. secara maksimal. Bagaimana caranya? Harus kita menerima asupan firman Allah. Amin. Firman Kristus membangunkan manusia yang baru, Amin. membangkitkan manusia Ya. dinamis untuk melaksanakan otoritas itu. Namun kehidupan Yesus dalam itu jangan bayi terus. Ya. Jangan hanya sekedar kita menjadi orang percaya karena baru bayi. Ya. Bayi perlu makanan rohani, perlu susu, perlu kita dibentuk oleh Tuhan. Makanya Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, supaya Kristus terbentuk di dalam engkau. Amin. Galatia Amin. 4 ayat 19. Aku merasa sakit bersalin supaya Kristus terbentuk di dalam engkau. Ya. Amin. Orang Galatia mereka anggap mereka hebat, tapi sebenarnya Kristus belum terbentuk. Baru bayi yang sederhana. Bayi terus selama ikut Tuhan. Dan mereka perlu bertumbuh dalam pertumbuhan rohani. Amin. Kehidupan Kristus inilah yang Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi. Ya. Ini yang harus menjadi dewasa, Kristus di dalam aku. Amin. Sehingga seperti bahasa Yunani katakan itu, huios, anak yang dewasa. Ya. Kepada kamu diberikan roh anaknya, Ya. roh Yesus Kristus atau roh Kristus. Dalam kita roh anaknya. Dan perlu ini ada pendewasaan Amin. secara rohani. Ya. Roh Kudus datang untuk memenuhi kita,
memampukan kita untuk menjalankan mandat surgawi itu. Ya. Ingat Yesus, waktu dia umur 30 tahun, dia dibaptis, dia keluar dari air baptisan. Dia sudah menjadi dewasa penuh. Umur 30 bagi orang Yahudi itu angka kedewasaan. Ya. Ya. Dan waktu dia keluar dari air, itu roh Allah turun kepadanya. Amin. Jadi ada firman, ada roh Allah. Kembali seperti kami katakan tadi, saya katakan tadi, di Yesaya 59 ayat 21. Tuhan sudah membuatkan nih firman dan roh Allah bekerja bersama-sama. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 juga seperti itu. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian ayat 3 berkata, berfirmanlah Allah, maka menjadi terang. Terang pun jadi. Tuhan katakan, jadilah terang. Ya. Jadi ada roh Allah pada ayat yang kedua, melayang-layang, belum terjadi apa-apa. Tapi roh Allah sudah bekerja. Ya. Perlu firman disampaikan. Amin. Begitu rupa kerjasama roh dan firmannya, maka menghasilkan ada suatu penciptaan yang luar biasa. Ya. Demikian dalam kehidupan orang percaya. Siapakah firman itu yang masuk ke dalam? Itulah Yesus. Ya. Yesus adalah firman yang sudah menjadi manusia. Itu Ya. penting. Masuk dalam diri kita. Dan biarkan ini kebenaran firman Allah penuh dalam pribadi kita. Yes. Yesus menjadi bertambah-tambah. Seperti Nabi Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Yesus kasih contoh bagaimana itu kehidupan yang menghampakan diri. Dia sebenarnya Allah, tapi dia mengosongkan diri Ya. supaya dia menjadi hamba, dan dia menebus kita menjadi manusia. Dan akhirnya atas karena dia mengosongkan diri itu, Amin. maka diberikan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Itu Filipi pasal 2. Masuk dalam Filipi pasal 3, Paulus yang hebat itu, dia katakan dia orang Yahudi, keturunan dari suku Benyamin. Dia fasih, dia hebat dalam masalah Taurat, dia tidak bercacat celah. Tapi dia pun mengosongkan diri di sana. Ya. Ya. Dan dia mau tukarkan semua itu dengan Kristus saja. Amin. Amin. Maka dia memperoleh Kristus yang luar biasa di dalam dirinya. Dia mengosongkan diri. Maka dia memperoleh Kristus. Maka dia menjadi rasul yang luar biasa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada siang hari ini kita sementara mendengar firman disampaikan tentang makna kerajaan Allah itu, yang disampaikan oleh Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. 40 hari lamanya Ya. dia sampaikan tentang kerajaan Allah. Dan kemudian dalam kisah pasal yang terakhir tadi kita sudah bacakan, pasal 28 ayat 31, Paulus di rumah yang disewanya sendiri itu, dia sampaikan berita yang sama. Kerajaan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Sebab inti berita kerajaan Allah itu adalah Tuhan Yesus Ya. Kristus. Ya. Dialah Raja yang dari sorga itu. Dan kita adalah anak-anaknya. Amin. Dia sudah menebus kita dengan darah yang mahal itu. Dia Amin. sudah naik ke surga. Dikatakan firman Allah, duduk di sebelah kanan Allah di sana. Dan ada nubuatan dalam firman Tuhan dalam Mazmur 110 ayat yang pertama. Kita akan bacakan lagi dalam kitab firman Tuhan, Mazmur 110 ayat yang pertama. Kita akan dengarkan firman Tuhan disampaikan dalam kitab Mazmur 110 ayat yang pertama. Yang di rumah bisa membacakannya. Dan kita dengarkan bersama-sama Mazmur 110 ayat 1. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku, Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. menjadi Amin. tumpuan Haleluya. kakimu. Ya. Haleluya. Itu Daud mendapat ilham roh. Yes. Ada suara di sorga sana. Dia sebagai Bapa itu. Ya. Dia mengatakan, duduklah di sebelah kananku kepada Tuanku. Dan yang maksud adalah
Tuhan Yesus. Ya. Sejak kapan dia duduk di sebelah kanan itu? Waktu dia naik ke surga. Setelah penebusan yang sudah selesai itu dia kerjakan. Darah dipersembahkan kepada Allah. Amin. Dan dia duduk di sebelah kanan. Itu otoritas. Ya. Ya. Ini kanan dalam alam roh, bukan dalam alam jasmani. Ya. Itu alam roh di sebelah kanan. Itu kalau sebelah kanan alam roh itu bukan berarti ada di kanan, ada di kiri. Ya. Karena ini alam roh, Ya. bukan alam jasmani. Ya. Tapi itu berbicara otoritas diberikan oleh Allah. Otoritas dia duduk di sana. Dan dikatakan sampai kapan? Sampai kubuat musuh-musuhmu Ya, amin. Ya. menjadi tumpuan kaki. Yes, amin. Haleluya. Allah mengungkapkan supaya musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Amin. Ingat, Kristus itu adalah kepala gereja. Ya. Ya. Saudara yang sudah menjadi anggota tubuh Kristus, kita memiliki seorang kepala. Amin. Kepala kita cuma satu di sorga. Amin. Namanya Kristus. Ya. Ya. Dia sudah naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Dia duduk memegang otoritas di sana. Dan dikatakan oleh suara itu yang ada di sorga, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya. Ya. Kalau Kristus kepala, siapakah anggota tubuhnya? Yes. Kalau Kristus kepala, Amin. Aku. maka kita, saya, saudara yang sudah Amin. menerima dia, sudah menjadi anggota tubuhnya. Ya. Ya. Kalau kita anggota tubuhnya, berarti mulai dari bawah ini sampai di kaki. Ya. Ya. Kita adalah anggota tubuh. Amin. 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 Dan kalau dikatakan kakinya meletakkan musuh-musuhnya, Ya. siapakah yang akan meletakkan musuh-musuh itu di bawah kakinya? Ya. Siapakah kaki daripada Kristus itu? Ya. Ya. Saya. Bukankah gereja Tuhan Yes. Amin. Amin. yang ada di ujung akhir zaman Yes. ini? Ya. Itu memegang otoritas yang diberikan kepada anak Allah, Yesus Ya. Kristus. Namun karena dia sudah duduk di sana, pekerjaan penebusannya sudah selesai. Namun dia pernah katakan waktu di bumi, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Ya. Dan kita masih bekerja di muka bumi ini untuk Ya. menyelesaikan pekerjaan. Amin. Masih ada yang harus kita kerjakan. Kita Ya. anggota tubuhnya. Kita bagian dari dirinya. Ya. Kita bagian dari tubuhnya, termasuk kakinya, Amin. Ya. yang akan meletakkan Menginjak. iblis di Ya. bawah telapak kakinya. Ya. Yang akan menginjak musuh di bawah Yes. telapak Amin. kakinya. Di bawah telapak kaki tubuhnya sendiri. Ya. Ya. Oleh karena itu, berita sukacita ini adalah untuk saya dan saudara. Yes. Ya. Amin. Untuk kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kitalah yang akan menginjak-injak dengan kuasa, wibawa, otoritas yang Tuhan sudah berikan Amin. untuk gereja. Musuh-musuh itu. Siapakah musuh-musuh itu? Kata firman Allah, musuh yang terakhir adalah maut. Ya. Sementara penguasa maut itu sudah dikalahkan. Ibrani 2 ayat 14. Kita akan baca rahasia dalam firman Allah. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Silakan baca kalau yang sudah dapat. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, anak-anak dari darah dan daging. maka ia juga menjadi sama dengan mereka Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. supaya oleh kematiannya Supaya, dengar baik-baik, oleh kematian Kristus, ia memusnahkan dia, Haleluya. Yesus memusnahkan dia itu iblis. yaitu iblis, Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. yang berkuasa atas maut. Ya. Ya, Dengan kematian Yesus, maka kata penulis Ibrani, Yesus memusnahkan iblis yes, yang Ya. berkuasa atas maut. ya, Tapi mengapa kata Alkitab berkata, musuh yang terakhir adalah maut? Ya, mudah Ya. kita memahaminya jika kita mengerti hal Ya. ini. Penguasa maut sudah kalah, Ya. Ya. tinggal mautnya. Untuk supaya saudara paham, kita pakai ilustrasi sederhana.
di rumah saudara, atau rumah saudara tinggalkan beberapa minggu. Kemudian saudara datang kembali, tapi untuk sementara saudara akan pergi lagi keluar karena ada tugas. Dan lihat di rumah saudara ada sarang laba-laba. Saudara bersihkan itu, sarang itu. Ya. Saudara kembali lagi, oh masih ada lagi sarang itu. Akhirnya saudara berpikir, kenapa ya? Ini sarang ini saya sudah bersihkan, muncul lagi. Bersihkan, muncul lagi. Akhirnya saudara berpikir begini, oh iya membuat sarang itu kan laba-labanya. Ya. Kalau begitu saya matikan saja laba-labanya. Ya. Saya habiskan saja laba-labanya. Tidak Ya. perlu tuh sarang-sarang yang lain. Cukup saya cari laba-labanya. Ya. Ya. Itu yang intinya. Si pembuat sarang. Dimatikan laba-laba itu, maka tidak akan lagi akan Oh. sarang yang akan Ya. muncul. Ya. Karena yang membuat itu si laba-laba itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah kalahkan penguasa maut itu. Iblis dibinasakan dalam Ya. Ibrani 2 ayat 14. Ya. Yang tertinggal adalah mautnya. Ya. Yang tertinggal adalah sarangnya. Ya. Itu yang seringkali menakut-nakutkan manusia. Ya. Yang sebenarnya pemimpin atas maut itu sudah kalah mutlak Ya. Amin. dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Untuk mau coba-coba dia mau mengalahkan itu umat Tuhan adalah dengan dustanya. Itu Ya. sebabnya ada Efesus pasal 6, ada satu ayat di sana yang mengatakan tentang kita melawan tipu muslihat dari iblis. Dalam surat Efesus pasal yang ke-6. Kita patut membaca ini supaya kita bebas dari ketakutan. Ya. Efesus pasal 6, kemudian ayat yang ke-11. Di sana jelas sekali. Boleh baca? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. melawan tipu Haleluya. muslihat iblis. Senjata iblis cuma itu, Ya. tipu muslihat, Amin. Oh, dustanya. ya. Dan dia memang suka berdusta dari dulu. Ya. Dia adalah bapa segala pembohong. Ya. Itu sebabnya kalau saudara masih ada suka dusta, cepat bertobat. Ya. Amin. Sebab kalau saudara masih suka dusta, bapamu bukan bapa yang di sorga. Ya. Sebab kata Yesus, iblislah yang menjadi bapamu. Bapak pembohong. Teguran Kristus itu begitu sangat keras kepada orang-orang Yahudi. Ya. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu, sebab mereka suka berdusta. Sebabnya ketika kita menjadi anak Tuhan, kita harus bebas Amin. dari dusta. Amin. Ya. Sebab itu adalah pekerjaan dari iblis. Ya. Dan yang kita lawan, yang gereja lawan adalah dustanya, Ya. tipu muslihatnya, Ya. dengan berbagai macam bentuk kamuflase. Tetapi dedengkotnya, ya, kepala dari iblis itu, yang di sumber itu, sudah dikalahkan oleh Kristus. Ya. Kristus kepala gereja mengalahkan kepala iblis, Amen. si Lucifer itu. Tertinggal sisa-sisanya, dan itu diserahkan bagi gereja. Ya. Yang katakan kaki dari Yesus. Dia akan menginjak-injak akan musuh itu. Ya. Dan kita sudah tahu siapakah kaki. Bagian tubuh dari Yesus itu adalah saudara dan saya. Ya. Tubuh Kristus. Kita yang harus menikmati kuasa Allah itu. Kita yang harus menikmati kuasa kerajaan Allah itu yang luar biasa untuk menaklukkan segala tipu daya, segala tipu muslihat, segala dusta daripada iblis. Sebenarnya mudah untuk membalikkan apa kata-kata iblis. Saya kasih contoh, tips sederhana untuk mengalahkan dustanya iblis. Misalnya, ketika engkau mendapat suara atau engkau berkata, ya saya sakit-sakit, atau iblis berkata, engkau sakit-sakit, engkau tinggal balikan saja kata-kata itu. Oh berarti saya sembuh. Ya. Oleh apa? Oleh bilu-bilu Yesus. Yes. Amin. Balikan keadaannya. Sebab iblis memutar balikan, karena dia kan
Orang Manado bilang pemutar balik. Dia memutar balikan fakta. Seperti dia menggoda Hawa. Dia putar balikan keadaan. Ya. Dia katakan semua buah di taman ini boleh makan. Tiba-tiba Hawa berkata, oh yang di tengah tidak boleh dilihat, tidak boleh diraba. Itu Hawa sudah tertipu dengan perkataan iblis, sehingga dia sudah tambah dengan kata raba. Padahal tidak ada kata raba, perkataan Tuhan kepada mereka. Ya, begitu mudah orang tertipu dengan tipu daya iblis. Sebabnya kita jangan dengar sembarang perkataan manusia. Yang kita dengarkan perkataan Allah yang hidup. Ya, perkataan firman. Nabi Ayub mengalami pengalaman yang sama. Ketika Tuhan melakukan intervensi dalam hidupnya. Lewat percobaan yang sangat berat dalam hidupnya. Mungkin orang tidak seperti Ayub penderitaannya. Tapi tujuan Allah supaya Ayub mengenal Tuhan. Ya. Ya. Seringkali Tuhan luaskan ujian-ujian dalam hidup ini. Penderitaan-penderitaan yang manusia alami. Tapi ada berkat di balik ujian ini. Amin. Ada berkat di balik penderitaan itu. Amin. Ketika Ayub memahami kehendak Allah. Ketika Tuhan berbicara lewat penderitaan itu, akhirnya dia memahami siapa Tuhan. Ya. Akhirnya Tuhan datang kepadanya. Dan dia sadar. Di tengah-tengah penderitaan itu akhirnya dia sadar. Dan dia berkata dalam Ayub pasal 42. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Amin. Sekarang aku sudah melihat engkau, memandang engkau. Dulu aku mendengar engkau dari kata orang. Ya. Perlu kita baca ayat ini. Sebab inilah juga kegagalan anak Tuhan selama mereka di dunia ini. Seperti Ayub keadaannya. Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Ayub 42. Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. aku mendengar tentang engkau, Tet- Tuhan. Tetapi sekarang Mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. aku mencabut perkataanku, Dan dengan menyesal aku aku duduk dalam debu dan abu. duduk dalam debu dan abu. Haleluya. Ayub bertobat. Ya. Tujuan penderitaan kepada Ayub waktu itu supaya dia bertobat, supaya dia mengenal Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa. Amin. Karena selama ini dia hanya mendengar dari kata orang saja. Dia tidak ada, orang-orang yang berkata kepadanya tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Cuma asal berkata, mungkin kata firman Tuhan, tapi hamba Tuhan itu tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka mendengar, mereka hanya mendengar dari kata orang. Ya. Itu yang dimaksud dari Ayub pasal 42. Ya. Bukan setiap orang yang memberitakan firman kita bisa dengar. Kayak itu dikatakan firman yang diurapi. Ya. Orangnya mesti perlu ada roh Allah yang diurapi. Amin. Hatinya harus bersih Ya. sehingga keluar ini air Yes. yang murni dari dalam hati. Itu sama dengan saluran. Dari sumbernya, misalnya saluran air itu yang biasa kita tahu itu pump, itu bersih. Tapi seringkali menjadi masalah adalah di ledeng kita atau di kepala keran kita. Ya. Sekalipun dari sumbernya pump itu bersih, tapi kalau kepala keran kita ada kotor, ada karat, maka air yang keluar lewat kepala keran itu ikut menjadi kotor. Kita komplain kepada pump, tapi pump katakan air kami bersih, ada kapurit, itu sudah teruji. Coba kami periksa. Setelah mereka periksa, akhirnya ditemukan masalahnya. Ternyata ledengnya, ternyata kepala kerannya yang kotor, yang sudah berkarat. Demikian dalam hidup kita, dalam hidup manusia. Mungkin kita berkata, kita beritakan firman, tetapi kita memiliki hati yang dengki, iri hati, kita belum dipulihkan. Maka sekalipun dari sumbernya bersih, tapi setelah keluar lewat kita menjadi kotor. Disitulah manusia, disitulah persoalan manusia terjadi. Dan Ayub mendengar dari kata-kata temannya, Bildad, kemudian temannya Elifas. Ada 3 temannya yang memberitakan tentang
firman tetapi secara tidak benar. Karena orangnya tidak benar. Ya. Sekalipun firman disampaikan tidak membangkitkan iman, makanya dengan mendengar itu Ayub semakin parah, Ya. semakin menjadi lemah. Yang timbul adalah pembelaan dirinya Ya. pada waktu itu. Tapi ketika Tuhan menerobos dalam hidupnya, Tuhan lakukan suatu intervensi ilahi, maka dia menyerah dan dia berkata, Tuhan, dia baru jujur waktu itu. Ternyata selama ini aku hanya mendengar dari kata orang. Ya. Sekalipun Bildad itu, sekalipun Elifas itu memberitakan firman Allah, tapi firman Bildad, firman Elifas bukan firman Allah yang hidup, karena orangnya tidak benar. Ya. Disitulah masalahnya, sehingga dia hanya mendengar firman yang biasa. Dan sekarang setelah dia mendengar langsung dari Tuhan, hidupnya berubah. Ya. Kita harus mendengar dari Sang Raja Haleluya. itu, yang dari sorga. Kita harus mendapat otoritas yang dari dia. Yes. Sebab kata Alkitab dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Yeremia pasal yang ketiga ayat, di sana ada ayat yang mengatakan, pada akhir zaman ini apa yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita, orang-orang yang hidup pada akhir zaman ini. Yeremia pasal 3 ayat yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Boleh baca? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Kembalilah, Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. hai anak-anak yang murtad, Demikianlah firman demikianlah Tuhan. firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan gembala-gembala yang hatiku. sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. dengan pengetahuan dan pengertian, dengan knowledge dan understanding Yes. dalam bahasa Inggris. Amin. Itu gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. 1 orang dari tiap kota dan 2 orang dari tiap keluarga. Itu pemulihan Sion pada akhir zaman. Pemulihan gereja Tuhan yang sesuai dengan standar Tuhan. Bab kata Yesus, aku akan mendirikan gerejaku. Aku akan mendirikan jemaatku. Ya. Bukan manusia yang mendirikan, Ya. tapi Tuhan Amin. yang mendirikan sesuai dengan hikmatnya, kekuatannya, dan ada hamba-hambanya yang diutus menurut kehendak daripada Tuhan. Hati yang bersih, hati yang suci. Siapakah yang boleh naik ke gunungmu yang kudus? Bukankah orang yang hatinya bersih, yang tangannya bersih? Dari dalam ini kehidupan ini bersih, sudah dimurnikan oleh Tuhan. Lewat berbagai macam hal, dia dimurnikan sehingga dilayakkan untuk membawa pesan kerajaan sorga. Dan itulah rahasia kerajaannya yang dia sampaikan ketika dia masih berada di muka bumi ini selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Yang dia sampaikan adalah berita kerajaan Allah Ya. yang memiliki otoritas itu. Bukan terdiri dari perkataan saja, tapi ada kuasa Allah yang mengubahkan kehidupan kita Amin. menjadi baru. Dari lama menjadi baru. Ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Dari yang bodoh menjadi penuh hikmat. Dari yang gelap menjadi terang. Oleh karena Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Amin. Demikian saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, saudara sanggup diubahkan oleh yang Maha Kuasa Ya. Amin. di dalam Yesus Kristus. Berubahlah oleh pembaruan budimu, kata Ya. Alkitab. Ya. Kita memiliki kerendahan hati dan datang kepada Tuhan Ya. dan mau dirubah oleh Tuhan. Maka firman dan kuasa rohnya akan bekerja, akan mengubahkan kita menjadi baru. Maka engkau akan naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali, Amin. mengatasi tantangan hidup ini. Ada banyak tantangan. Hari-hari ini kita mengalami tantangan yang luar biasa. Ya. Tetapi jangan engkau khawatir. Engkau sudah datang ke dalam kerajaan yang tidak Ya. bergoncang. Amin. Haleluya. Orang lain bisa bergoncang di kiri kanan kita. Ya. 1000 bisa rebah di kiri kanan kita. 10.000 bisa rebah. Tapi orang yang berlindung kepada Tuhan, Amin. itu orang yang sudah datang kepada kerajaan. Yes.
yang tidak bergoncang itu. Yes. Saudara tidak akan bergoncang. Amin. Ya. Saudara akan terlindung dari semua Yes. masalah yang terjadi. Tidak akan kena dengan bahaya-bahaya yang sedang mengancam dunia. Ya. Apabila saudara dengan kerendahan hati datang kepada Haleluya. Tuhan, Ya. maka engkau akan melihat kemuliaan Allah hadir di Amin. dalam Amin. pribadi saudara, Ya. dalam rumah tanggamu, Ya. dalam keluargamu, Ya. dan engkau akan melihat pembelaan dari Dia, Amin. Raja atas segala raja yang Yes. maha kuasa. Itu milikilah kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Yes. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Glory. Shikarabata. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semangatlah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semualah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapa Surgawi, biarlah tanganmu yang penuh kasih itu, Amin. yang tidak kurang panjang, dan telingamu Tuhan yang tidak kurang tajam, yang artinya adalah pendengaranmu tajam sekali mendengar apa yang menjadi kerinduan kami. Amin. Tanganmu yang begitu panjang sanggup menyelamatkan kami sekalian, sampai dimanapun suara ini boleh terdengar. Kuasa Allah tidak terbatas dengan jarak dan tempat yang ada. Ya, amin. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa Allah itu, membebaskan semua yang mendengar siang hari ini. Firman Allah sudah disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya kami. Baik disembuhkan dari luka-luka dalam batin, Amin. disembuhkan dari hati kami, disembuhkan dari masalah rohani kami, demikian dalam jiwa kami, demikian sampai di tubuh kami. Engkau Tuhan, Raja atas segala raja, sanggup untuk melakukan segala perkara ketika kami percaya. Dan ketika kami menerima Engkau memberikan otoritas itu Amin. menjadi anak Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kami menerima Roh Kudus, impartasi kekuatan dari sorga, untuk memampukan kami melaksanakan mandat surgawi itu. Amin. Biarlah itu terjadi kepada semua yang sudah mendengar Amin. berita firman ini. Ya. Kuasanya, Haleluya. impartasi kuasa Allah turun mengalir, menjamah, memerdekakan. Bab di mana ada rohmu, di situ ada kemerdekaan. Amin. Merdekakan mereka semuanya yang mendengarkan kuasa firman Allah ini bekerja Amin. di dalam nama Yesus, sehingga kehidupan kami berubah dan kami akan menikmati kerajaan sorga dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Shalom.